Hai, halo semuanya, apa kabarnya? Halo Besti Jeng Rani, jumpa lagi bersama Jeng Rani di Tarotnya Jeng Rani Channel. Terima kasih banyak buat Besti Jeng Rani yang senantiasa setia menemani Tarotnya Jeng Rani di sini ya, dengan like, share, dan subscribe channel Tarotnya Jeng Rani. Kali ini semoga kalian sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan senantiasa berbahagia ya Besti Jeng Rani. Ya, untuk pembacaan kita kali ini ya, buat kamu yang memiliki sun sign zodiaknya adalah Leo. Apa kabarnya Leo? Ya, semoga everything is okay ya Leo ya. Kali ini temanya bacaan kita ya, timeless reading ya. Kapanpun menyimak video ini dari awal sampai akhir, semoga bisa terkoneksi dan bisa resonate ya Besti Jeng Rani ya. Mungkin kamu selalu berpikir tentang siapapun yang kamu pikirkan ya, baik kekasih, pasangan ya, ataupun sosok di masa lalu, mantan kalian, rekan kerja, ataupun teman bisnis ya, ataupun atasan kalian ya. Semuanya di sini kadang-kadang kita nggak ngerti sih sejauh apa sebenarnya kedalaman perasaannya dia ya, isi hatinya sebenarnya seperti apa ya. Kita temanya adalah yang terdalam dari lubuk hatinya ya. Siapapun yang kamu pikirkan di sini ya, timeless reading ya, yang terdalam dari lubuk hatinya. Kita akan baca sama-sama di sini ya. Sekiranya Besti Jeng Rani ingin konsultasi private berbayar, silakan kontak melalui link yang ada di deskripsi ataupun melalui email berikut ini ya. Jangan lupa subscribe-nya ya, dibantu ya Besti. Oke, kita akan ngambil 3 kisah yang berbeda ya dari bacaan kita kali ini, nanti disupport juga ya buat kisah yang akan terjadinya di sana ya Besti. Oke, di sini kita ambil 3 kisah ya yang berbeda. Semoga di sini salah satunya adalah kisah buat kamu ya Besti ya. Oke. Di sini kita buka sama-sama ya, dari kisah yang pertama yang paling kiri. Yang terdalam dari lubuk hatinya buat kamu Besti Jeng Rani, zodiaknya Leo ya. Di sini ada 7 sword. Wah, ini pas nih. Kisah 7 sword cerita tentang sebuah janji yang pernah diucapkan dulu ya. Sekiranya dia ada arah memang untuk mengambil kembali peluang yang ada di sana ya. Bisa saja dia kembali lagi. Jadi yang terdalam dari lubuk hatinya ya, dia sedang berpikir bagaimana caranya untuk bisa kembali kayak gitu. Wah, ini menarik nih. Yang mungkin masih ngarep bisa kembali sama mantan ya Besti Leo. Siap-siap ya. Oke, nanti kita lihat ya. Untuk kisah yang kedua di sini ya, ada Queen of Pentacle. Ceritanya ya dari lubuk hatinya yang terdalam, cerita Queen of Pentacle. Meskipun dia memiliki materi yang luar biasa ya, mungkin bisa tercukupi dengan baik ya, digoda juga di sana ya. Ternyata yang terdalam dari lubuk hatinya dia merasa kesepian ya, sampai pada akhirnya dia mengabaikan ya godaan tentang materi yang berkelimpahan di sana. Dia malah enggan gitu karena merasa perasaannya kosong gitu, ada kesepian di sana. Oke, ini untuk kisah kedua ya. Berikutnya kisah ketiga. Wow, ada Hierophant ya. Dari lubuk hatinya yang terdalam ya, dia di sini ingin menjadi sosok yang bijaksana, yang bisa mengayomi orang-orang terdekatnya, bisa melindungi dan memberikan harapan yang baik, yang positif. Di sini ada kartu mayor The Hierophant. Oke, berikutnya ya Besti, kita simak untuk kisah yang pertama tadi ya, tentang ada keinginannya dia untuk kembali ke arah masa lalunya. Wah, ini siap-siap ya Besti Leo ya. Oke ya, dari kisah yang pertama ya, kita lihat berikutnya. Kartunya ada Ace of Wands dan Knight of Cups. Wow, memang ya dia ada keinginan nih ya. Untuk kisah yang pertama dari lubuk hatinya yang terdalam di sini, dia menginginkan adanya sebuah awalan baru, semangat baru
untuk merajut hubungan yang baru, tapi ada indikasi dia memang kembali. Jadi dia melupakan masa lalu yang sudah berlalu dan memulainya lagi dari nol bersama-sama. Ya, dia ada keinginan untuk perasaannya di sini tercurah kepadamu lagi gitu ya, Besti Leo ya. Buat kisah yang pertama di sini ya. Jadi sekiranya kamu masih ngarep dia balikan lagi sama kamu, kayaknya memang ada indikasi bahwa dia bisa kembali lagi. Jadi yang terdalam dari perasaannya di sini ya memang dia masih menyimpan rasa di sana ya. Jadi dia ingin memang mengawali lagi hubungan kalian bersama seperti dulu. Oke, kita lihat dari sisi emosinya dia ya. Kisah yang pertama ini, apakah dia ada tulus atau enggak? Oke, di sini ada relax ya. Jadi meskipun dia ada keinginan di sana, tapi dia santai gitu ya. Jadi don't need to keep on running fast ya. Nggak terlalu pengen cepet-cepet bisa balikan lagi kayak gitu. Jadi dia kayak semacam pengennya ngalir aja ya. Sekiranya ada kesempatan ya, karena dia masih menyimpan perasaan kepadamu ya. Jadi dia akan memperhitungkan di sana ya, bisa kembali lagi kepadamu lagi. Ya, oke, untuk kisah yang pertama. Berikutnya kisah yang kedua ya. Tadi dia merasa kesepian ya, yang dalam dari lubuk hatinya sementara ini dia merasa kesepian. Ya, dia membutuhkan kehangatan ya dari cerita Knight of Wands. Kehangatan dari sosok yang di sana ya. Terus di sini ada The Magician. Kehangatannya yang gimana sih? Kehangatannya yang cepet ya, cerita The Magician. Mungkin nggak bertele-tele ya. Jadi kalau kamu bisa tanggap ya, mungkin ini kekasih kamu ataupun siapa yang orang terdekat kamu ya. Cobalah kamu bisa menata dengan dirinya ya tentang komunikasi yang baik ya, supaya dia ada kehangatan lagi. Nah ini pas ya. Jadi meskipun nggak di hubungan romance ya, asmara, ini hubungan bisnis juga sama ya. Pengen kok nggak ada interaksi ya, jadi biar lebih akrab lagi ya hubungan relationshipnya ya. Ini komunikasi tetap dijaga dengan baik dan mungkin akan ada keluar ide-ide yang baru di sana ya buat kelangsungan hubungan bisnis kalian. Ini oke sih sebenarnya ya dari cerita The Magician ya. Jadi biarlah rasa kesepiannya ini kok ya kosong, hampa kayak gitu, segera diubah dengan hal yang hangat ya, menghangatkan suasana kayak gitu ya. Jadi butuh PDKT lagi nih kayaknya ya yang untuk kisah kedua. Berikutnya di sini untuk dari oracle-nya, apakah kesannya ya dari sisi emosionalnya dia yang kamu pikirkan di sini ya, fans. Oke ya. Untuk di sini ya Besti Leo ya. Ternyata dia di sini penuh rasa syukur di sana ya. Jadi akan merasa banyak bersyukur sekiranya ada sosok di sampingnya dia. Makanya ini dia merasa kesepian ya. Jadi dia membutuhkan teman untuk bisa sharing ya. Sebenarnya dia berkelimpahan di sana ya. Penuh rasa syukur, menikmati segala nikmat ya dan keberlimpahan yang dia miliki. Nah, kuncinya di sini saat kamu bisa menemani dia ya, ini dia akan sangat bersyukur kayak gitu ya. Jadi nggak ada kesepian lagi yang dia rasakan kayak gitu ya Besti. Oke, berikutnya untuk kisah yang ketiga ya, jadi ceritanya Hierophant ya. Terdalam dari lubuk hatinya dia ingin senantiasa bisa bijaksana ya menyikapi hal yang terjadi bersamamu ya. Oke, ternyata di sini salah satu hal yang dititik beratkan olehnya ya, supaya kalian berdua bisa saling move on ya. Ada transformasi dari cerita The Dead. Ya mungkin transformasi meninggalkan hal-hal negatif sebelumnya ataupun meninggalkan ya mengikhlaskan, menerima dan memaafkan kesalahan kayak gitu ya. Di sini ada cerita tentang move on ya. Mungkin yang terdalam dari lubuk hatinya dia menginginkan perubahan besar dalam hidupnya dan move on dari kamu ini bisa juga. Atau dia ingin meninggalkan problem-problem bersamamu ya di masa lalu sehingga dia akan merefresh kembali ya. Jadi hubungan kalian bisa nyaman ya dengan penuh kebijaksanaan. Ini ada dua kisah sih ya. Jadi yang kisah ketiga ini bisa estimasi 2
hal yang berbeda ya. Coba kita lihat kalau dari Oracle ya. Oke, di sini ada cerita tentang di dunia ini ya kita hanyalah sebagai butiran debu ya. Jadi kita nggak boleh sombong ataupun terlalu angkuh di sana. Makanya ini cerita kartunya The Hierophant ya, nongol bahwa diingatkan sisi baik ataupun sisi positif hubungan baik dengan seseorang ini perlu dijaga dengan baik ya, Besti Leo. Jadi meskipun kamu sudah meninggalkan dia, janganlah melupakan tentang budi baiknya seseorang di sini ya dia. Jadi kalau yang dari lubuk terdalam hatinya ya dia memang masih mengingatmu, masih mengenang kamu kayak gitu ya, dengan penuh kebijaksanaan. Tapi dia ingin adanya sebuah perubahan dan move on, meninggalkan hal-hal yang udah dinilai dia nggak bernilai lagi ya. Dia ingin merajut hubungan yang baru lagi dengan seseorang yang baru di sana. Nah ini untuk cerita romansnya ya, yang buat kisah ketiga ini. Jadi kamu jangan terlalu berharap lagi sama dia, biarlah dia dengan kebijaksanaannya dia ya bertumbuh untuk kehidupannya sendiri kayak gitu ya Besti. Semangat selalu ya Besti Leo ya. Oke, demikian bacaan kita kali ini ya, semoga bisa memberikan manfaat. Tetap semangat ya Besti. Sekiranya ingin konsultasi private berbayar, silakan kontak melalui link yang ada di deskripsi ataupun melalui email berikut ini ya. Yang barusan join di sini, silakan bantu like, share, dan subscribe channel tarotnya Jeng Rani ya. Jika ada pertanyaan, boleh kontak melalui email ya, atau ingin konsultasi berbayarnya ya. Sampai jumpa di video-video tarotnya Jeng Rani yang lainnya ya Besti Leo ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan senantiasa memilih berbahagia. Jeng Rani pamit, sampai jumpa. Terima kasih, bye bye, thank you.